Yang ketiga, nilai tukar atau exchange rate, yaitu nilai tukar uang suatu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain, disebut kurs. Jika nilai tukar atau kurs mata uang mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Yang keempat, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Maksudnya, keunggulan absolut terjadi apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Sedangkan keunggulan komparatif terjadi apabila negara memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik daripada negara lain. Soal yang kelima, jelaskan mengapa bisnis go internasional. Bisnis go internasional disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 1. Jaringan akan semakin luas sehingga bermanfaat untuk penetrasi pasar di luar negeri. Yang kedua, mendorong perusahaan nasional, meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, ekspansi dibutuhkan karena sistem kapitalisasi menuntut perusahaan terus mengakumulasi modal agar mampu bertahan di pasar. Soal yang keenam, jelaskan hambatan perdagangan internasional. Pertama, bahasa, yaitu hambatan yang bersifat klasik serta digunakan sebagai alat komunikasi tidak hanya bahasa verbal namun termasuk bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Kedua, adat atau budaya, yaitu budaya dan adat yang berbeda antar negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis, maka dari itu tergantung perusahaan itu sendiri menyikapinya. Yang ketiga, kurs atau nilai tukar, yaitu apabila sebuah perusahaan ingin berbisnis dengan perusahaan lain akan mengalami kesulitan untuk mengkonversi mata uang partnernya ke dalam mata uangnya. Selain itu, apabila terjadi perubahan nilai kurs, hal ini menyebabkan perubahan nilai barang yang dibayarkan. Yang keempat, politik dan proteksionisme, yaitu alasan dijalankannya proteksionisme ada 4. Pertama, melindungi industri dalam negeri. Kedua, melindungi industri baru yang masih labil. Yang ketiga, diversifikasi industri untuk alasan stabilitas ekonomi negara. Keempat, melindungi industri dalam negeri agar buruh dalam negeri tetap bekerja. Soal yang 7, jelaskan beberapa lembaga internasional dan berapa aliansi ekonomi. Lembaga-lembaga internasional ada 4, yaitu 1. The World Bank, yaitu Bank Dunia adalah lembaga yang didirikan tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara sedang berkembang dengan bunga yang rendah. Kedua, IMF, International Monetary Fund, yaitu didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1946. Industri ini membantu negara-negara di dunia untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing dengan menstabilkan nilai tukar. Yang ketiga, GATT atau General Agreement on Tariff on Trade, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang bertujuan memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Yang keempat, WTO, World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT, yaitu organisasi yang mendorong perdagangan bebas dengan menurunkan bea masuk. Sedangkan aliansi-aliansi ekonomi ada 3. Yang pertama, AFTA, yaitu beranggota negara ASEAN, didirikan tahun 1992, bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, NAFTA, yaitu perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Didirikan tahun 1994, bertujuan untuk membuat dan menerapkan prosedur perdagangan yang efektif di kawasan Amerika Utara. Yang ketiga, masyarakat Eropa, yaitu beranggota negara Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Luxembourg, Prancis, Portugis, dan Spanyol yang berkedudukan di Brussels, Belgia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.